brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Pemuda Muhammadiyah sebelumnya itu kan ada Malang Raya saja. Malang Raya yaitu ada Kota Malang, Kabupaten Malang, sama Kota Malang. Kalau runtutannya kemarin itu musdahnya musdah ke-17, berarti kan 17 periode. 17 periode ini yang terputus dan saya tidak paham ini yang sebelumnya Pak Mursidi. Sebelum Pak Mursidi itu saya kurang paham. Jadi mungkin karena saya juga masih belum lahir kayaknya ya. Perjalanan pemuda Muhammadiyah Kabupaten Malang itu mengalami dinamika yang cukup menarik daripada, ya saya mohon maaf kalau saya bukan bercerita tentang pemuda Muhammadiyah yang lain ya, tapi di Kabupaten Malang cukup menarik karena Kabupaten Malang ini kan terdiri dari 33 kecamatan. 33 kecamatan ini kalau kita akomodir itu sebenarnya cukup banyak adegan kita. Kalau dari pimpinan cabang Muhammadiyah saja itu ada 30 yang sudah terorganisir. Nah, kalau pemuda Muhammadiyah ada 30 juga, 30 PCPM. 30 PCPM, setiap PCPM itu ada sekitar 7 sampai 13 orang yang menjadi pimpinan. Kalau kader banyak. Nah, kalau saya boleh bercerita setelah adanya perpisahan antar wilayah ini, memang pemuda Muhammadiyah saya pikir bukan sebuah kultum yang menarik. Karena mengapa? Ya samalah kalau kita di Muhammadiyah itu ya. Ya pikiran ya tenaga ya sakit. Setiap ada kegiatan itu kita ayo berapa? 50 berapa? Nah, itu kegiatan zamannya Pak Mursidi begitu. Jadi tak ada kita support siapa itu tidak ada. Yang penting kita berhimpun, niatnya memang benar-benar kita itu adalah niat golek seduluran, niatnya itu satu ideologi dengan Muhammadiyah. Karena pemuda Muhammadiyah ini adalah tangan kanannya Muhammadiyah atau anak pertama Muhammadiyah. Ya. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena namanya anak pertama itu kan lek bapaknya gak iso, itu mesti kan ke anaknya. Nah, dalam sebuah organisasi saya merasakan bahwa pemuda Muhammadiyah ini adalah anak pertama Muhammadiyah, sehingga kegiatan apapun Muhammadiyah itu pasti dan tidak pernah lepas daripada untuk salah satunya adalah pemuda. Karena menjadi nah, periode-periode yang kemudian model-model begitu itu adalah periode Pak Mursidi sampai periodenya Mas Alfi ya. Jadi dinamikanya itu cukup menarik untuk diikuti, mulai bagaimana kepemimpinannya, kan setiap orang itu kan memiliki model-model atau bidang kepemimpinan yang berbeda-beda ya. Kalau Pak Mursidi kita tahu itu sudah memimpin Muhammadiyah selama 2 periode, dan sebelumnya juga menjadi bendahara, dan sebelumnya juga menjadi pimpinan. Nah, beliau ini model-model yang kita tahu sendiri, model yang tidak ada otoriternya, jadi kolektif kolegial. Walaupun ini adalah prinsip Muhammadiyah, tapi memang sangat terasa bagaimana ayahanda satu ini sangat mengayomi anak muda. Nah, Mas Santoko ini yang sangat dinamis sekali untuk terkait pemuda Muhammadiyah. Jadi mulai bagaimana pola pemuda Muhammadiyah, ya ala-ala pemuda, sampai kemudian beliau terpilih menjadi komisioner KPU. Nah, itu juga harus diakui, itu gara-gara beliau menjabat menjadi ketua pemuda Muhammadiyah. Dan
dia menjadi ketua KPU Kabupaten Mamuju. Nah, karena ada histori seperti itu, dinamika itu akhirnya pemuda-pemuda mulailah gaungnya dipersebar mana-mana, bahwa sudah agak sedikit diperhitungkan dan sebagainya. Diperhitungkan bukan diperhitungkan soal kuantitas ya, pasti hanya soal kualitas saja. Karena kalau kita bicara kuantitas jauh lah sama OKP yang lain kalau kita bicara gitu ya. Nah, baru kemudian ada Mas Fakhrudin. Mas Fakhrudin ini juga dengan tipikal beliau yang memang betul-betul ustad ya, betul-betul ustad, sehingga membawa pemuda Muhammadiyah itu ya memang benar-benar lebih kepada dakwah amar ma'rufnya, mulai bagaimana menghidupkan Ramadan, bagaimana kemudian menghidupkan ekonomi dan sebagainya. Nah, setelah Mas Fakhrudin ini yang agak pelik dan dualisme pemuda Muhammadiyah. Saya menjadi saksi secara di situ tentang bagaimana dualisme itu. Kebetulan ada dua ini, ada saya sebut saja, dan juga Mas Wahyu yang berada di gerbong satunya. Saya sampaikan aja lah, apapun istilahnya saya istilahkan begini saja lah ya. Gerbongnya Mas Wahyu, ada gerbongnya Mas Jumaid, dan saya kebetulan di situ ada di pimpinannya Mas Jumaid. Nah, inilah cikal bakal bagaimana kemudian pemuda Muhammadiyah kuantitas lebih banyak, bagaimana kemudian menempatkan diri di birokrasi, dan bagaimana menempatkan diri di di OKP yang lain. Nah, gaungnya pemuda Muhammadiyah di dualisme, gara-gara adanya dualisme ini cukup. Saat ini kalau kita bicara pemuda Muhammadiyah itu yang digaungkan oleh pusat, yang kemudian menjadi turunan kita di kabupaten atau di daerah itu kan ada empat pilar pemuda Muhammadiyah, pemuda negarawan. Yang salah satunya di situ tersebut adalah terkait tentang politik kebangsaan, kemudian yang terkait dengan istilahnya sosial, dan kemudian di situ ada social entrepreneur ya, kemudian ada al-Islam dan kemuhamadiyahan. Dan apa yang menjadi pertanyaan jenengan tadi itu adalah konsep kita sebenarnya pemuda Muhammadiyah. Ya, sebelumnya pemuda Muhammadiyah tidak akan kemudian punya visi misi yang juga di luar Muhammadiyah. Soal kesehatan, soal pendidikan, soal ekonomi, soal sosial itu adalah konsep kita semuanya. Nah, kalau bicara kita keautonoman, memang betul kita adalah pemuda Muhammadiyah sebagai organisasi yang otonom berdiri sendiri, tetapi di lain sisi kalau kita bicara pergerakan juga pengejawantahan daripada apa yang menjadi ideologi Muhammadiyah. Sehingga pemuda Muhammadiyah ini kalau peran serta untuk terkait sosial, pendidikan, lawang kepala sekolah di Kabupaten Malang ini kan rata-rata anak-anak pemuda Muhammadiyah, kader-kader kita rata-rata. Mulai SMK Mutu itu juga senior Mas Munali ini adalah orang pemuda Muhammadiyah. Kemudian di Kepanjen SMK 5 Malfok itu juga pemuda Muhammadiyah. Kemudian kepala sekolah SD, kepala sekolah SMP itu rata-rata adalah dari pemuda Muhammadiyah. Ini adalah kaderisasi yang kemudian harus kita tumbuh kembangkan, harus kita jaga dan kita rawat. Bahwa satu, pemuda Muhammadiyah itu ya ini adalah kejawataan. Ibaratnya saya sampaikan tadi, tangan kanan atau anak pertama dari Muhammadiyah, ya nggak boleh ditinggalkan. Ada peran-peran begitu. Lah bagaimana kemudian yang PR saat ini adalah diaspora pemuda Muhammadiyah. Diaspora terkait tadi untuk ke politik kebangsaan, apalagi kita melalui 2024. Alhamdulillah ini sudah mulai kita kerjakan. Ada kader-kader kita yang sekarang berusaha atau kemudian memproses dirinya untuk berdiaspora di sana. Contoh sekarang pemuda Muhammadiyah, jebolan pemuda Muhammadiyah atau kader pemuda Muhammadiyah itu adalah Mas Alfi. Mas Alfi ini kan mantan ketua, sekarang jadi kepala dinas BPF di Kota. Kemudian ada Mas Santoko yang sekarang ada di Partai PT. Ada kemudian Cak Sofyan yang ada di Partai Nasdem. Ada kemudian kader kita yang saat ini berada di Nasdem banyak. Ada Mas Nuril juga. Kemudian yang sekarang juga menjadi caleg, Mas Greni Demokrat. Nah, itu semuanya adalah kader-kader. Jadi peran serta pemuda Muhammadiyah yaitu gara-garanya juga karena kita kader pemuda merasa kemudian
terbesit untuk berperan di area itu. Jadi itu ya, Pak ya. Jadi ada kaitannya begitu-begitu pasti. Tidak hanya pemuda Muhammadiyah ini hanya sebatas tampangan nama pemuda-pemuda, tapi tidak. Sudah ada gerakan-gerakan yang kita jalankan. Baik, sekali lagi itu kalau kita bicara visi dan misi, visi ini kan sesuatu yang ini ya, sesuatu yang harus jauh melampaui, dan misi itu kalau harus menginjak bumi kan. Apa yang pernah saya sampaikan ketika terpilih menjadi pemuda Muhammadiyah ini adalah bahwa pemuda Muhammadiyah saat ini yang saya pilih itu adalah menjadi lokomotif pergerakan amar ma'ruf nahi munkar. Itu yang misinya. Kalau kita bicara lokomotif berarti adalah roda penggerak di Kabupaten Malang. Misi yang kemudian kita jalankan yang pertama adalah nanti kita akan posisikan kawan-kawan pimpinan ini pada posisinya masing-masing. Ya, pada posisinya. Ketika kita bicara wakil ketua bidang dakwah, yang memang betul-betul pada porsinya. Kalau kita bicara wakil ketua bidang ekonomi, yaitu memang pada porsinya, pada ekonomi. Nah, selama kemudian 1 bulan ini sudah mulai nampak kawan-kawan semangatnya. Mulai bagaimana ekonomi ini, kalau kita bicara terkait turunan daripada 4 pilar pemuda negarawan itu adalah gerakan ekonomi juga akan harus kita bangun. Tidak hanya soal politik kebangsaan, tapi juga gerakan ekonomi ini juga harus kita kuatkan. Iya. Kemudian politik kebangsaan juga sama. Kita dorong benar-benar dan kita support secara maksimal kader-kader kita yang saat ini lagi berkontestasi di pemilu 2024. Nah, ini memang betul-betul kita support, bahkan ini kita mau siapkan tentang rekomendasi siapa yang nanti akan kita menangkan. Begitu lah. Nah, tidak hanya dimenangkan di internal Muhammadiyah, tapi kemudian bagaimana strategi kita di eksternal Muhammadiyah agar betul-betul. Nah, itu yang misi-misi yang kemudian kita jalankan. Jadi intinya pemuda Muhammadiyah itu ya sekali lagi gerakan amar ma'ruf. Kita berharap menjadi lokomotif pergerakan pemuda yang beraktivitas di area amar ma'ruf. Begitu. Oke, kalau kita bicara peran tokoh, kalau tokoh pemuda Muhammadiyah atau tokoh Muhammadiyah di Kabupaten Malang ini kan kalau kita lihat ini kan sangat banyak. Tinggal bagaimana kita mengklasifikasikan ini yang memang betul-betul concern di daerah mana, karena Muhammadiyah itu tidak hanya bicara di masjid, ya Muhammadiyah tidak hanya bicara di masjid, tapi Muhammadiyah ini adalah bagaimana bicara di kolong-kolong jembatan, bagaimana mengakomodir anak-anak jalanan, dan itu kita jalankan. Salah satunya Embong Api ini adalah bukan milik ya, tapi kemudian dikelola dan disupport dan dimanajeriali oleh Nah, begini itu karena kita kita konfigurasi dari para tokoh itu semuanya untuk kemudian kita wujudkan dalam sebuah pergerakan namanya gerakan sosial, namanya itu gerakan gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Dan ini konfigurasi ini kita tidak akan bisa mengkonfigurasikan tanpa kemudian adanya tokoh. Ya, kalau kita bicara yang paling sesepuh itu bagaimana Pak Manan yang keliling kemana-mana, kan begitu ya tokoh ya. Tokoh itu salah satu tokoh Muhammadiyah juga, mantan ketua PDM sebelumnya ada Pak Fatoni dan tokoh-tokoh yang lain. Kalau kita bicara itu ayahanda senior, begitu, ayahanda kami, dan setiap yang menjadi keinginan ayahanda atau pimpinan ini harus kemudian kita wujudkan, harus kemudian kita patuhi, dan itu tanpa beliau, tanpa tokoh-tokoh Muhammadiyah, tanpa peran-peran beliau, ya kita tidak bisa apa-apa. Karena yang tahu peta Muhammadiyah Kabupaten Malang, gitu, Mbak. Oke, tonggak penting yang pertama yang jelas intensitas ketemu ya.
ketemu tidak hanya bagaimana kita ngaji. Ngaji itu iya, di setiap cabang itu pasti ada pengajian. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana membangun frekuensi yang sama. Frekuensi ini bisa kita wujudkan, salah satunya adalah dengan bagaimana kita menyatukan visi dan misi kita. Nah, tonggak pentingnya yang pertama itu adalah itu tadi, intensitas ketemu pengajian, dan kemudian intensitas bagaimana kita menyamakan visi dan misi. Pengajian itu tidak hanya mengaji Quran ya, bagaimana kemudian kita mengaji fenomena yang ada ya ala waktu dulu kita di mahasiswa lah. Waktu kita mahasiswa, itu di mahasiswa juga begitu kan, waktu di di intra ataupun di ekstra begitu. Nah, ala begitu yang kemudian visi itu bisa menjadi padu, dan itu yang kemudian kita berdinamika, dan kemudian itulah yang kemudian menguatkan.